Bagaimana Om? Bahas lagi itu. Luar biasa. Akselerasi Kota Timur. Mumpung kita ada waktu kita di DPR kita, di wilayah kita yang selalu menjembatani kepentingan-kepentingan di daerah untuk bisa diperjuangkan di pusat. Ya. Luar biasa. Ananda Yuang yang begitu semangat yang memperjuangkan pembangunan di daerah Kalimantan Timur secara khusus. Nah ini sudah sandar kapalnya. Betul, bergerak, berpikir, bersuara, bertindak asli, bukan rekayasa, bukan hanya bicara. Yang penting jalan pelabuhannya. Salamin. Ini untuk nakodanya aja. Kodanya aja, Pak. Angkat. Enggak usah. Ngerti ya? Hah? Oh ya kan. Dikit Bang, dikit. Lanjut. Ini sudah sandar dengan baik dan aman. Ini Bapak Sekda Kutai Timur. Ya. Gimana Om? Kita ngeliat nih Om. Ya, alhamdulillah sukses bagus. Airnya Sangklirang. Mantap. Mudah-mudahan kita harapkan untuk selanjutnya berfungsi dengan cepat. Berfungsi dengan cepat Om ya. Iya. Ya karena KP Malo ini betul-betul strategis untuk percepatan pembangunan di Kutai Timur. Bagaimana Dinda Apansyah dengan dibukanya pelabuhan ini? Ya, Uji coba sandar. secara prinsip bahwa kegiatan lokal nanti sudah segera bisa dimulai dan lapangan pekerjaan insya Allah lebih banyak. Ini juga kegiatan-kegiatan lain bisa sandar ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah lain. Jadi betul-betul luar biasa ya percepatan operasional fungsional pelabuhan KP Malo ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat daerah ya, masyarakat lokal ya. Artinya pendapatan daerah semakin bertambah. Nah ini untuk Pak Agus, Perusda, Prop Kaltim. Nah, bagaimana
bagus melihat ini peluang bagi kemajuan termasuk juga pendapatan asli daerah. Yang pertama tentu kami sangat gembira bahwa dengan suksesnya olah gerak kapal dan bisa bersandar di pelabuhan Maloi ini, artinya ke depan bahwa sudah sangat dimungkinkan kapal-kapal yang bersandar di sini akan bermuatan. Bermuatannya tentu berkaitan dengan kontribusi. Semakin besar nanti yang dimuat di sini, kontribusi ke daerah juga akan semakin besar. Dan yang kedua tentunya kami selaku badan usaha untuk pengelola yang ada di sini akan mempersiapkan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan investor kita, termasuk kebutuhan manufacturing yang nanti kita lagi para investor akan berdatangan, tentu juga akan melalui importasi dari lokasi ini, sehingga dengan persiapan-persiapan ke depan dari sisi darat dan di kawasan industrinya akan lebih tepat untuk mendatangkan material. Ya, mantap. Jadi sinergis bagaimana kemudian Perusda menjadi bagian ya yang berkontribusi juga ya terlibat dalam fungsional KP Maloi ini. Luar biasa, luar biasa. Pak John, Pak John. Apa harapan Bapak untuk perkembangan dan tingkat rakyat dari pelabuhan KP Maloi termasuk kawasan ekonomi secara keseluruhannya untuk masyarakat Kalimantan? Ya, ini penantian panjang. Ini harapan besar ya, harapan masyarakat Kalimantan Timur, karena dengan uji sandar dan uji olah gerak kapal hari ini itu merupakan pintu masuk untuk kemudian fungsionalnya ya, pelabuhan internasional KP Maloi ini. Jadi ini sebuah terobosan yang bagus dari Pak UPP Sangkulirang ya, Pak Johansa selaku mitra kami di Komisi 5 DPR RI, karena betul-betul strategis adanya KP Maloi ini. Kita kan dilepas ini kan ALKI 2 yang mana melalui lintas ya perdagangan laut ekonomi Indonesia, sehingga kemudian menjadi peran strategis juga Kaltim ke depan terhadap beberapa alur laut maupun perdagangan. Saya pikir ini tentu tidak cukup, harus ada beberapa pengembangan lagi nanti terkait dermaga pelabuhannya, laut, termasuk juga akses ya, jalan nasional ya, dari 10 kabupaten kota menuju Kutai Timur, kemudian akses dari jalan nasional masuk ke pelabuhan juga harus. Jadi sinergisitas juga perlu nih, hubungan dari PUPR, Kementerian Perhubungan sangat-sangat penting. Satu lagi, saya bilang sebelumnya ada. Bapak Kardi? Ini banyak orang ini. Pak Iskandar? Siap, benar, cerita. Yang jelasnya setelah itu penyandar maka saya sebagai sabada Barikan. Tidak ada orang kenal kita ini sebenarnya. Ada foto gini nih. Iya, orang
tuh di jum-jum siapa itu tuh? Kamu sini suka Din? Apa? Kan? Kami bisa dulu di kantor. Oh, ada yang tanda tangan? Oh, sudah. Langsung di sini di atas. Oh, ya. Ya, langsung. Oh, yang ini kan Pak. Yang lain lanjut aja. Oke guys, acara uji sandar dan olah gerak kapal di Pelabuhan Internasional Kipi Maloy yang juga merupakan kawasan ekonomi khusus yang menjadi proyek strategis nasional selesai. Kita bisa lihat kapalnya udah bergerak kembali pergi ya. Ini tentu momentum, sebuah sejarah baru bagaimana kemudian yang kita nantikan yaitu fungsionalnya pelabuhan ini segera akan berlaku ya. Hari ini uji sandar, sehingga ini setelah ini saya bersama KUPP ya, Kepala Unit Pelabuhan Sangkulirang akan mendorong di Kementerian Perhubungan untuk izin operasionalnya segera terbit sehingga bisa digunakan untuk operasional ya pelabuhan, termasuk bongkar muat ya, kebutuhan produksi ya, perkebunan, termasuk juga kebutuhan material, pembangunan dan lain-lain. Insya Allah ya, dengan beroperasinya Pelabuhan Internasional Kipi Maloy ini ke depan akan ada akselerasi percepatan pembangunan di Kutai Timur, di Kalimantan Timur, sehingga yang perlu kita dorong bagaimana sekarang sinergisitas Kementerian PUPR dengan Kementerian Perhubungan. Akses jalan nasional yang menghubungkan 10 kabupaten kota segera kita tingkatkan, termasuk akses Kutai Timur, termasuk akses Sangatta, Bengalon, kemudian ke Kipi Maloy. Ada 10 titik longsoran dari jalan nasional yang menghubungkan dari jalan nasional, kemudian exit jalan penghubung ke Kipi Maloy. Insya Allah saya sudah usulkan di Kementerian PUPR untuk diperbaiki, mudah-mudahan ya jalan akses itu sudah kembali baik sehingga makin lancar ya aktivitas pelabuhan di Kipi Maloy. Oke, demikian, terima kasih telah menyaksikan live Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.